Ya. Semangat? Semangat. Kalau gitu kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Semangat. Oke, terima kasih. Baik, kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia beliau, kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul dalam acara mengimplementasikan dan membagikan pengalaman saya CGP Angkatan 11 modul 1.4. Kemudian salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam yang tidak berilmu, yang tidak kenal akan IT. Kita rasakan sekarang ini kita kaya akan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA 9 Sijunjung, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 9 Sijunjung dan tenaga pendidik kependidikan SMA 9 Sijunjung. Baik, maksud kegiatan kita hari ini yaitu mengimplementasikan dan membagikan pengalaman saya terkait budaya positif. Ini sekedar cover. Sebelum kita lanjut materi, mungkin ada sedikit games. Di sini ada beberapa gambar. Jadi di situ ada muncul pertanyaan, coba tebak ada berapa hewan yang tersembunyi dalam gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Bu Nelly 8. 10. Ya, 10. 10 juga. Jadi kita kunci jawaban, ada yang 10, ada yang 8. Jawaban yang benarnya adalah 13. Wah, masih ada lagi. Apakah yang 3 itu? Yang 13 itu yang pertama kita lihat dari bawah. Ini kayak apa ini? Oh, dolphin. Lumba-lumba. Kemudian di sini Buaya. Kemudian di sini Apa itu? kanguru. Kemudian di sini anjing. Yang di bawah Oh, kucing. Tikus. Kucing. Anjing. Ular. Kemudian Anjing. Kuda. Keledai. Nyamuk. Kemudian Gajah. yang ini Kura-kura. yang ini ikan. Jadi ada 13 sebenarnya ya Ibu. Nah, oke. Bisa terbaca kira-kira? Kalau tidak, saya bantu bacakan. Yang menemukan 1 sampai 3 hewan, mungkin Anda adalah seseorang yang perlu sedikit lebih banyak meluangkan waktu. Luangkanlah waktu. Bisa dijadikan FBI. Atau fokuslah pada yang kamu laksanakan. Yang menemukan 4 atau 6 hewan, itu Anda adalah orang yang telah mendapatkan sesuatu tetapi melewatkan beberapa. Anda harus berusaha lebih baik lagi dalam mengelola peluang. Cobalah untuk berpikir lebih luas ya. Dan bagi ibu yang menemukan 7 atau 9 hewan, itu perhatikan Anda terhadap
detail sangat baik dan sangat dekat dengan sempurna. Anda dapat meraih kesuksesan dengan sungguh mudah dengan kemampuan Anda. Dan tadi ibu yang menemukan 10 tadi, ibu yang mendekati ya sampai ke 13 hewan, berarti ibu Anda sangat jeli. jeli dan detail. Ibu Anak berbakat dalam berbakat dan banyak hal. Anda akan bisa menjadi wow, bisa jadi agen. Nah, itu terkait dari sebuah gambar. Jadi ada tingkat kejelian kita memperhatikan. Nah, jadi jawaban sebenarnya ada 13 gambar tadi ya, Bu. Agenda yang akan saya sampaikan, yang pertama itu tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi kontrol, guru mengontrol murid. Oke, kita lihat penjelasannya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku muridnya, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi walaupun kita dibujuk, itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung dengan pendapat sang guru untuk berusaha. Berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak dapat efektif untuk jangka waktu panjang dan suatu hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa kita. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Nah, sekarang disiplin positif itu ada beberapa macam. Ada disiplin. Kita lihat apa makna dari disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh suatu individu. Sikap perilaku atau perbuatan tersebut memiliki sebuah tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikannya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Apa kira-kira Ibu? Iya, motivasi yang berasal dari luar diri kita. Nah, jadi mereka akan mengatakan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal itu? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, mereka akan mengatakan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi apabila saya tidak melakukannya, yang kedua apabila saya melakukannya. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Mereka akan mengatakan saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal. Apa itu motivasi internal, Pak Ibu? Ya, motivasi yang berasal di dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi kita merdeka untuk memerintahkan diri kita sendiri, bukan atas dasar perintah orang lain, ya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk tadi. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, berikut adalah beberapa dampaknya dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu tidak selamanya bernilai positif. Terkadang ada juga yang bernilai negatif. Tapi ada juga yang bernilai positif. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, pembuka kemarin saya perhatikan. Rasa empatimu sangat besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, coba kita lihat ini Bapak Ibu. Ini ada tindakan guru dan ada hukuman atau konsekuensi. Coba kita lihat Bapak Ibu. Coba kita pilih. Ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman? Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita tampung dulu ya. Yang berikut menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oh, sudah pintar Bapak Ibu semua. Sudah bisa membedakan yang mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 kali untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, ya. Oke, kita lanjut perbedaan. Jadi apa sih sebenarnya? Kita lihat dulu perbedaan hukuman dan konsekuensi itu. Nah, kalau hukuman, coba saya tanya dulu ke Bapak Ibu. Apa kira-kira perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya, Bu? Ya. Oh, oke. Jadi hukuman itu dia merasa terpaksa ya, tersakiti melakukan hal itu. Kalau konsekuensi itu dia melakukannya dengan sadar ya, Bu ya, dengan penuh kesadaran dirinya sendiri. Mereka tidak lagi merasa terpaksa. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya, walaupun tidak sakit secara fisik, mungkin dia sakit hatinya. Itu jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapannya yang timbul dari dirinya sendiri. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Oke, kita lanjut. Apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah dengar restitusi? Nah, kita lihat apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa seperti mereka, orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, kalau jadi hukuman itu termasuk ke dalam identitas yang gagal. Sementara disiplin, konsekuensi, dan restitusi tadi termasuk ke dalam identitas sukses. Oke, kita lanjut. Pendekatan restitusi yang ciri-ciri. Siapa mau bantu baca? Bu. Oke, Bu Pit, silakan. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir dari ciri-ciri restitusi adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat kesalahan kepada dirinya sendiri. Ya, terima kasih ya Bu. Nah, jadi dari ciri-ciri restitusi itu adalah suatu langkah yang paling bagus untuk mengembalikan murid yang membuat kesalahan menjadi sadar akan kesalahannya. Oke, lanjut kita ke perbedaan. Ini ada contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Yang hukuman seperti ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya. Kemudian guru marah dan murid takut. Nah, jadi kita tidak boleh sebagai penghukum.
Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Lanjut, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, jadi lebih bagus sedikit hukuman dengan konsekuensi dibanding hukuman. Kita lihat restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi siswa tersebut akan tersadar bagaimana kewajiban akan PR, dan PR dibuat di rumah bukan di sekolah. Lanjut, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pemantau. Nah, ini tergambar dari karakternya ya, Bu. Iya. Penghukum ada seorang bapak-bapak membawa Palu. palu. Pemantau Dia mendampingi mendampingi apa yang muridnya ya. Iya. Pembuat rasa bersalah Karena sehat. eh, Contoh. dari gambar kira-kira apa nih yang terkandung? Iya, istilahnya pembuat rasa bersalah itu apa maksudnya? Dia Kasih memberitahunya nasihat. itu dengan gimana? Kalimat yang Yang membuat murid siswa merasa bersalah. Ya. Contohnya begini, Iya, misalnya Bu. Ananda, kalau Ananda tidak membuat, betapa sedihnya hati Bapak. Iya, benar. Bu. Jadi siswa menjadi merasa bersalah. Padahal percuma saja Bapak mengajar Ananda, tapi Ananda tidak mengerjakan. Kira-kira begitu, Bu, Iya. membuat rasa bersalah. Benar, tergambar akan karakternya. Lanjut, sebagai teman. Jadi ada suatu keakraban antara pendidik dan murid. Lanjut, manajer. Apa kira-kira dari maksud gambarnya ini, Bu? Mengontrol. Mengontrol. Apa lagi? Mendampingi. Mengarahkan. Mengarahkan. Jadi lengkap komplit di manajer. Manajer. Kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol yang kasusnya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dari 5 posisi kontrol tadi, Bu. Yang sebagai penghukum, dia meminta aturan kepada siswa. Nah, dengan kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, katanya. Jadi ada suatu hukuman langsung yang diberikan kepada siswa. Yang sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ada suatu perasaan yang berasa salah oleh murid karena dia tidak memakai atribut lengkap. Yang pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi dia tanya peraturan dan dia tanya konsekuensi. Lanjut, sebagai teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa. kamu salah. Jadi ada suatu harapan teman murid ke depan. supaya tidak Kedua melanggar lagi. atau tidak atributnya lengkap ya. Lanjut, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ada suatu pemecahan masalah, kemudian didapat nanti solusi dari masalah yang dilanggar siswa terhadap atribut yang tidak lengkap saat upacara. Jadi kasus ini sering sekali kita jumpai saat rutinitas Senin kita. Ada muridnya yang tidak pakai topi, ada yang tidak pakai dasi atau pakai sepatu hitam atau pakai kaos, malahan kalau bisa diselidiki itu ada sebagian murid kita yang pakai kaos hitam. Padahal untuk upacara itu kaos hitam putih biasanya ya, Bu. Lanjut, keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada lagi pertanyaan yang lebih terarah. Contohnya ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi di situ ada tujuan yang untuk gimana ke kita.
jadi tidak langsung terbentur kepala kita ke aspal. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Karena seringkali tangan kita meraba benda-benda, kadang nanti terkontaminasi ke makanan kita, jadi akan menyebabkan sakit. Nah, jadi di kegiatan membuat keyakinan kelas itu ada 3. Yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan ya Bu. Lanjut kita menyusun peraturan menjadi keyakinan kelas. Dan yang terakhir baru kita menempelkan keyakinan kelas setelah kita sepakati. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini langkahnya. Lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi pembuatan keyakinan kelas tidak hanya beberapa murid dan guru, tapi melibatkan seluruh anggota kelas. Abray. Masuk kelas tepat waktu, aktif dalam belajar, memakai sepatu. Masuk kelas tepat waktu, aktif dalam belajar, selalu menjaga kebersihan. Mengumpulkan tugas tepat waktu, hadir tepat waktu. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, lanjut ke segitiga restitusi. Nah, jadi ada 3 bagian untuk segitiga restitusi. Yang restitusi itu tadi apa, Bu? Membantu siswa menyelesaikan masalah. Membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga muncul solusi, dan muncul lagi bagaimana Membantu siswa mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. ya. Nah, jadi ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Di situ kita berusaha kepada murid itu melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa melakukan suatu kesalahan tersebut, divalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi di keyakinan kelas ini nanti adalah suatu solusi dari kesalahan murid yang mengarah ke keyakinan kelas yang bisa diterapkan selama berada di lingkungan sekolah. Salam, silakan masuk.
Dino. Ibu pembeli dulu. Ya, benar. Oke. Sengaja Ibu panggil Dinul karena ada beberapa hal yang mesti Ibu tanya dulu. Ya. Dinul dari mana barusan? Kita udah masuk atau belum? Udah, Bu. Ya. Oke, Dinul. Mungkin kalau Ibu lihat dari beberapa pertemuan kita mulai dari awal kita sekolah, Dinul terlihat seringkali terlambat masuk setelah jam istirahat selama di kantin yang lainnya. Kantin itu emang makan aja atau ada kegiatan lain? Main HP. Jadi habis makan main HP. Oke. Bel tanda masuk ada sempat terdengar? Ayo. Nah, tapi kenapa Dinul masih tidak PK akan bel dan masih di kantin sehingga sering terlambat masuk di jam itu? Sibuk main HP. Jadi lupa akan masuk waktu masuk. Oke, Dinul mau kayak gitu terus? Enggak, Bu. Tidak. Dan apakah tiap mata pelajaran Dinul kayak gitu? Tidak juga. Tapi seringnya di mata pelajaran Ibu Fisika ya. Apalagi hari Senin. Nah, harusnya hari Senin masih semangat yang baru, soalnya kita hari Sabtu udah libur, ya. Jadi nggak bikin ulah terus tiap Senin. Oke? Dinul masih ingat dengan keyakinan kelas kita akan kehadiran Dinul? Enggak, Bu. Ingat. Apa bunyi keyakinan kelas kita terkait dengan itu? Wah. Mulai dari teman-teman. Nah, jadi untuk yang akan datang, Dinul lebih baik manage waktu di jam istirahat itu. Kita istirahat kan lebih kurang 20 menit. Nah, jadi manage waktu itu, kapan waktu makannya, lamanya. Mau main HP boleh juga, tapi jangan sampai lupa waktu. Ya, dan kita sebagai manusia tidak ada yang tidak luput dari kesalahan. Jadi untuk kedepannya tentu kita tidak mesti terulangi kesalahan tersebut. Kita mesti loba mungkin. Kemudian ada alasan yang lain dari selain main HP. Apakah tidak direncanakan untuk mengambil perhatian misalnya dari temannya atau ibu? Tidak. Nah, jadi untuk kesalahan kedepannya jangan berulang ini, dan untuk yang ke depan kalau seandainya itu sudah datang tepat waktu, tentu ilmu yang didapat akan penuh, ya, tidak berkurang dengan kalian Dinul terlambat masuk. Nah, jadi yang akan datang ada janji kira-kira untuk tidak terlambat di jam itu, ya. Jadi Ibu akan buktikan janji ini. Dinul mau merubah diri, Dinul tidak terlambat dan Islam dan Muslim. Nah, mungkin itu yang rasanya Dinul sampaikan ke Dinul terkait pemanggilan Ibu tadi, dan terima kasih Dinul sudah memenuhi Ibu selaku guru untuk tugasnya tadi. Ya, terima kasih atas waktunya Dinul. Mungkin cukup sekian. Ada tanggapannya Bu? Ya, baiklah Bu Gemma. Ya Bu. Gimana budaya positif ini sangat bagus sekali kalau kita terapkan di sekolah, apalagi di kelas. Ya. Dengan membuat keyakinan kelas sehingga semua siswa sepakat untuk mentaatinya. Karena kan kesepakatannya dengan siswa, antara guru dengan siswa. Ya. Kemudian kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi kalau terhadap siswa apalagi yang bermasalah ya Bu ya. Iya. Itu kita bisa menerapkan langkah-langkah restitusi tadi. Iya. Itu barangkali Bu yang bisa kita terapkan nantinya di kelas. Terima Iya. kasih. Terima kasih ya Bu. Ada lagi kira-kira tanggapan terkait implementasi budaya positif Ada, Bu. ini? Nah, silakan Bu Nelly. Hendaknya kita sebagai seorang guru harus membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran agar semua pembelajaran dari hari ke hari berjalan dengan lancar. Dan Ya. keyakinan kelas itu dari kita untuk kita. Ya, kapan perlu kita dokumentasikan dan kita tempel di
ruangan kelas. Yang sedikit Nah, tambahan Ibu. Oke. Tadi kan kita udah bikin bersama, kemudian kita tempel, dan sebaiknya juga kita bikin penandatanganan. Ya, berarti Karena mengesahkan mereka dulu. setuju dengan kesepakatan itu gitu. Iya. Kita bukannya bikin peraturan kelas lagi, tetapi kita jadikan itu keyakinan kelas. Kenapa? Keyakinan kelas itu dia sedikit, tetapi memang lahir dari hati nurani siswa tersebut gitu. Iya. Tetapi kalau kita sempat bikin banyak, mereka nggak akan ingat gitu. Jadi kita bikin keyakinan kelas itu yang inti-intinya saja seperti menghargai orang lain, tanggung jawab, disiplin. Iya. Saya rasa itu Bu tambahannya terhadap keyakinan kelas ini. Iya. Terima kasih. Kalimatnya singkat tapi mudah dipahami ya, Bu. Iya, mudah diingat dan Mudah mereka diingat. laksanakan. Iya. Nah, jadi tidak hanya sekedar ditempel dengan apa yang sudah kita buat, tapi mesti disahkan untuk lebih. Ingat Iya. siswa dilaksanakan. Ya. Jadi itulah sedikit materi implementasi budaya positif dari saya. Terima kasih atas partisipasi Ibu. Mohon maaf atas salah kata, kekurangan dari saya, karena kesempurnaan ada hanya di Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.